Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kali ini kita mempelajari tema menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, dakwah dan tabligh. Khutbatun berasal dari bahasa Arab, bentukan dari kata mukhatabatun yang berarti pembicaraan, atau berasal dari kata al-khatabu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Sedangkan pengertian khutbah secara istilah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Jadi contohnya dalam khutbah Jumat, apabila rusak khutbahnya maka Jumatnya tidak akan sah. Karena itu khutbah ini sangat erat kaitannya dengan sahnya atau sunnahnya ibadah, karena merupakan rukun daripada sholat Jumat itu tersendiri atau sholat-sholat yang lainnya yang menggunakan khutbah. Syarat khatib: satu, muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. Balik artinya seseorang yang belum balik tidak diperbolehkan untuk menjadi khatib. Atau kalau laki-laki berarti sudah lebih dari 15 tahun Hijriah atau sudah melalui yang namanya mimpi basah. Kemudian berakal sehat. Jadi orang gila tidak boleh untuk berkhutbah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan apa yang nanti akan dia bicarakan. Kemudian taat beribadah, dapat dilihat bahwa dia melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Syarat, rukun dan sunnah khutbah nanti akan dibahas. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian serta tertutup auratnya. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian badannya juga suci, kemudian tertutup auratnya sebagaimana syarat dalam sholat. Karena sesungguhnya khotib itu adalah sedang dalam keadaan sholat, ya, salah satu daripada keadaan sholat. Karena khotib itu sesungguhnya sedang berada dalam keadaan sholat, maka apabila batal si khotib maka batal khutbahnya. Apabila batal khutbahnya maka tidak sah sholat Jumatnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi tidak sembarangan memilih khotib, harus khotib yang benar-benar fasih dalam bacaan Al-Qurannya, minimal makhrajnya dan tajwidnya. Kemudian selanjutnya memiliki akhlak yang baik, berpenampilan baik, rapi dan sopan. Syarat-syarat dua khutbah. A. Khutbah salat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan salat. Sementara untuk khutbah pada salat Aidain, salat khusuf dan salat kusuf serta salat istisqa dilakukan setelah selesai sholat. Jadi perbedaannya untuk Jumat itu sebelum sholat, kemudian sholat-sholat sunnah yang lainnya yaitu sesudah sholat, kemudian baru berdiri untuk khutbah. Kedua, berdiri jika mampu. Jika tidak mampu maka diperbolehkan untuk duduk. Ketiga, duduk sebentar antara dua khutbah, ya. Kemudian yang keempat, suara khotib harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah karena dapat didengar nasihat dan wasiatnya. Oleh karena itu lebih baik
orang-orang yang menjadi khotib melakukan khotib atau berbicara dalam bahasa sendiri. Misalkan bahasa Indonesia, maka menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua, tidak disela oleh apapun. Ditunggu lama, duduk, tidak bangun-bangun, bukan seperti itu. Tetapi duduk sesaat, sebentar, kemudian bangun lagi. Rukun khutbah, membaca hamdalah pada kedua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Sedikitnya alhamdulillah. Adapun tambahan alhamdulillahilladzi dan seterusnya itu bisa disesuaikan. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikitnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau mau ditambah Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa rasulina nabi wa nabina Muhammadin. Itu seperti itu boleh. Ketiga, berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupannya. Wasiat takwa. Ittaqullah ayuhal muslimun, ittaqullah. Paling sedikitnya ittaqullah. Kemudian membaca ayat suci Al-Quran. Paling sedikit membaca ayat suci Al-Quran adalah satu ayat. Satu ayat yang bukan ayat Yasin, Toha, bukan seperti itu. Tapi satu ayat yang memiliki makna. Kemudian berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun akhirat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, seperti itu. Dan semua rukun ini harus menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa lainnya. Dan jika ada salah satu rukun ataupun beberapa rukun yang terlewat, maka khutbahnya tidak sah. Jika khutbah tidak sah, maka Jumatnya juga tidak akan sah. Sunnah khutbah. Khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar. Ya, minimal tingginya itu adalah seperti satu anak tangga atau di atas mimbar. Mimbar di sini adalah mimbar yang apabila si khotib itu berdiri, maka badannya, kakinya itu terlihat. Kemudian khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematis, dan temanya sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Jadi dapat mengingatkan apa yang harus dilakukan ketika seorang muslim menghadapi kondisi semacam itu, maka dinasehati di khutbah tersebut. Kemudian selanjutnya dalam menyampaikan khutbahnya, khotib hendaknya memperpendek khutbah, jangan terlalu panjang. Kemudian khotib disunahkan membaca Quran surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Kemudian jangan lupa khotib itu memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berdoa, karena doa pada saat di antara dua khutbah itu, pada waktu di antara dua khutbah itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian selanjutnya khotib hendaklah menertibkan rukun-rukun khutbah. Lain lagi bahwa khotib memakai tongkat, itu juga sunnah. Kemudian apalagi memakai rida, sorban, itu juga sunnah. Bahkan jika tidak ada sorban, sampai kain pun apa saja dililitkan di pundak sebagai sangat sunnahnya sorban itu. Bahkan sorban itu bukan hanya si khotib yang disunahkan, jamaah pun disunahkan. Bahkan bukan hanya jamaah Jumat, tetapi setiap kita akan melaksanakan sholat pun disunahkan memakai sorban. Adab sholat Jumat. Pertama, hendaklah berangkat ke masjid lebih awal. Hindari datang ketika khotib sudah
melanjutkan khutbahnya karena sholat Jumat Anda tidak dicatat oleh malaikat. Maka sebagai khotib, jika kita akan menjadi khotib, lebih baik kita datang di akhir ketika akan menyampaikan khutbah, baru kita datang. Nah, biasanya masjid itu ada ruang khusus untuk khotib. Khotib menunggu sampai azan, kemudian sampai waktunya dia masuk untuk melakukan khutbah, baru dia masuk ke area masjid, agar orang-orang itu mendapat keutamaan, para jamaah mendapat keutamaan Jumat. Kemudian yang kedua, mengisi shaf kosong yang kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Dia disunahkan sholat qobliyah atau tahiyatul masjid jika kita baru sampai, atau kemudian dilanjutkan dengan qobliyah setelah azan pertama. Tetapi untuk si khotib tidak disunahkan untuk sholat qobliyah, untuk sholat qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat. Kemudian memperbanyak zikir, berdoa, baca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau membaca Al-Quran sebelum imam naik mimbar. Karena ketika imam naik mimbar, yang utama adalah mendengarkan khutbah, bukan berzikir, berdoa atau bersolawat dan semacamnya, tetapi yang paling utama adalah mendengarkan khutbah. Kemudian mendengarkan khutbah, jangan berbicara, termasuk menegur jemaah, apalagi mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Jadi yang utama itu kita mendengarkan khotib yang sedang berbicara. Maka dari itu khotib disunahkan untuk tidak terlalu panjang dalam khutbahnya, agar jamaah dapat mendengarnya dengan khusyuk. Adab sholat Aidain, yaitu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Waktu sholat Aidain dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal, matahari bergeser ke arah barat, atau ditandai dengan masuknya waktu zuhur. Jika pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka disunahkan agak diperlambat, dan jika sholat sunnah Idul Adha maka agak dipercepat dimulai sholatnya. Kedua, jika tidak ada halangan, tempat pelaksanaan sholat lebih utama berada di tanah lapang. Tiga, disunahkan mandi sebelum berangkat dan memakai pakaian terbaik. 4. Disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan dulu sebelum sholat Idul Adha. Disunahkan makan pada saat sebelum sholat Idul Fitri, walaupun hanya sesuap nasi, tetap itu disunahkan. Kemudian yang kelima, memperbanyak bacaan takbir saat menuju tempat sholat.